Assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dalam situasi kondisi pandemi COVID-19 ini ya, dan selalu tetap semangat. Nah, perkenalkan terlebih dahulu, saya Radika Wahyu Kuraningrum dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Saya di sini akan menjelaskan soal fitnet posisi menyusui yang terdapat 5 soal pilihan ganda. Nanti di sini teman-teman bisa menyimak dari soal ini dan jawaban yang sudah saya jelaskan untuk memudahkan saat ujian kompetensi kebidanan. Seperti itu ya. Nah, alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai belajar pada pagi hari ini, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk soal yang pertama, kita mulai. Seorang perempuan umur 26 tahun, P1A0, datang ke bidan praktek mandiri mengatakan melahirkan 6 hari yang lalu secara normal dengan berat badan bayi 2.900 gram. Pasien mengeluh putingnya lecet, rasa nyeri dan ibu belum mengetahui posisi menyusui dengan benar. Saat dilakukan pemeriksaan oleh bidan, bayinya rewel ketika menyusu, pipinya kempot. Saat menyusu, ASI-nya sedikit dan hasil pemeriksaan didapatkan berat badan bayi 2.700 gram, BAK 2 kali per hari. Apakah masalah utama dari kasus tersebut? Pilihan jawaban soal pertama, A. Bingung puting, B. Kurangnya intake nutrisi, C. Posisi menyusui yang kurang tepat, D. Produksi ASI sedikit, E. Pemakaian bra yang ketat. Jawaban yang paling tepat adalah C. Posisi menyusui yang kurang tepat. Mengapa? Nah, karena pada soal pertama ini kita bisa melihat bahwa keluhan utama yang dikeluhkan ibu ialah dia putingnya lecet, kemudian terasa nyeri juga, dan ibunya juga dia belum mengetahui bahwa posisi menyusui yang baik dan benar itu yang seperti apa. Dari hasil pemeriksaan bidan juga, ketika menyusui pipinya tampak kempot, dan berat badan bayi dari hasil pemeriksaan yang 2.900 awalnya menjadi 2.700 gram dan BAK-nya 2 kali per hari. Sehingga masalah utama dari kasus tersebut ialah posisi menyusui yang kurang tepat. Seperti itu ya. Kita lanjut soal nomor 2. Seorang perempuan usia 28 tahun melahirkan 4 hari yang lalu di PMB secara spontan. Pasien mengeluh payudara terasa berat, agak keras, dan sedikit nyeri jika disentuh. Pemberian ASI pada bayinya diajari oleh mertuanya. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/70 mmHg, suhu 37,5 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit, nadi 82 kali per menit. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh bidan, didapatkan hasil tampak puting susunya tegang, payudara keras, dan bengkak. Apakah diagnosis dari kasus di atas? Pilihan jawaban soal kedua, A. Postpartum infeksi nifas, B. Postpartum 4 hari normal, C. Postpartum dengan mastitis, D. Postpartum abses payudara, E. Postpartum bendungan payudara. Kira-kira jawabannya apa? Kita lihat ya. Jawaban yang paling tepat adalah E. Postpartum bendungan payudara. Mengapa? Dari soal kedua ini, ibu mengeluh bahwa payudaranya terasa berat, agak keras, dan sedikit nyeri jika disentuh. Dari hasil pemeriksaan bidan juga, didapatkan payudara tampak puting susunya ibu itu tegang, keras, dan bengkak ya ketika dipalpasi, dan sehingga jawaban yang paling tepat ini adalah postpartum bendungan payudara, karena definisi payudara itu sendiri yaitu pembengkakan pada payudara yang menyebabkan payudara terasa nyeri dan keras, dan terdapat tanda-tanda seperti payudara bengkak, terdapat teraba keras, puting menegang, dan bisa terjadi demam seperti itu. Kita lanjut soal yang ketiga. Seorang perempuan usia 25 tahun melahirkan anak pertama 5 jam yang lalu di PMB secara spontan. Pasien mengatakan ASI tidak cukup untuk kebutuhan bayinya. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh bidan, didapatkan hasil KU-nya baik, kesadarannya juga kompos medis, tekanan darahnya 120/70 mmHg,
dan suhunya 36,5 derajat Celcius. Pernapasannya 22 kali per menit dan nadinya 75 kali per menit. Apakah konseling yang paling tepat pada kasus di atas? Kita lihat jawabannya apa aja. KIA, KIE tentang keadaan ibu. B, KIE tentang keadaan bayi. C, KIE tentang pemberian ASI awal. D, KIE tentang pemberian susu formula. E, KIE tentang pemberian makanan tambahan. Nah, dari jawaban ini kita bisa melihat bahwa jawaban yang paling tepat adalah C, konseling tentang pemberian ASI awal. Mengapa? Karena pada kasus nomor 3 ini, pasien mengeluhkan ASI-nya tidak cukup. Kemudian hasil dari pemeriksaan bidan, ibunya juga dalam keadaan baik atau normal, dalam batas normal. Sehingga bidan memberikan konseling tentang pemberian ASI awal, di mana pemberian ASI awal ini sangat penting untuk pengenalan ASI ibu dan kontak batin ke ibu, dari bayi ke ibu. Kemudian soal keempat, seorang bidan melakukan kunjungan nifas kedua pada pasien umur 25 tahun P1A0, usia bayi 4 hari dalam masa laktasi. Ibu mengeluh bayi sering tersedak setiap menyusu. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh bidan didapatkan hasil payudara teraba penuh. Teraba penuh, puting susu menonjol, ASI lancar, refleks menghisap bayi baik, posisi ibu saat menyusui tidak tepat. Apakah asuhan yang paling tepat yang harus diberikan oleh bidan? Nah, kira-kira apa nih? Jadi pilihan jawabannya yaitu A, KIE teknik dan posisi menyusui. B, KIE ASI eksklusif. C, KIE kompres air hangat. D, KIE kompres air dingin. E, KIE perawatan payudara. Kita lihat ya. Jawaban yang paling tepat yaitu A. Kenapa? Ya, jawabannya KIE teknik dan posisi menyusui karena pada saat dilakukan pemeriksaan, bidan mendapatkan hasil bahwa ibu tidak tepat saat menyusui. Nah, sehingga asuhan dari kasus yang keempat ini adalah memberikan KIE tentang teknik dan posisi menyusui. Lanjut lagi ya, soal nomor 5 yang terakhir. Soal yang kelima, seorang perempuan umur 26 tahun, P1A0, postpartum hari ketiga. Pasien mengeluh puting pada payudaranya, payudara kirinya lecet, dan ASI keluar banyak jika dipalpasi. Setelah dilakukan pemeriksaan, didapatkan hasil posisi dan pelekatan saat menyusui kurang tepat. Apakah asuhan yang tepat untuk kasus di atas? Nah, dari kasus nomor 5 ini, kira-kira menurut teman apakah asuhan yang paling tepat? Kita lihat dulu nih pilihannya. Dan jawabannya adalah A, kompres hangat. B, masas payudara. C, memperbaiki posisi menyusui. D, menunda menyusui sampai puting susu sembuh. E, mengoleskan ASI pada puting setiap selesai menyusui. Dan jawabannya adalah C, memperbaiki posisi menyusui. Karena pada kasus nomor 5 ini, pasien mengeluh puting payudara kirinya lecet, ASI keluar banyak jika dipalpasi, dan setelah bidan melakukan pemeriksaan, didapatkan hasil posisi dan pelekatan saat menyusuinya itu kurang tepat. Nah, sehingga asuhan yang paling tepat diberikan oleh bidan ini adalah memperbaiki posisi menyusui. Seperti itu. Jadi untuk kelima soal ini tentang posisi menyusui, semoga bisa untuk menjadi belajar bagaimana cara menyusui dan mengapa alasannya dan dari jawaban tersebut, dan ada kata kuncinya dari setiap keluhan dan hasil pemeriksaan. Dan dari soal 5 ini semoga bisa bermanfaat untuk para pelajar yang di luar sana, dan tidak lain juga untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Semoga ini bermanfaat untuk memberikan ASI yang baik buat bayi, terutama posisi menyusui itu sangat baik dan sangat mempengaruhi
saat memberikan ASI pada bayi. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga telah menonton video saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.